Tiap-tiap generasi, balik generasi muda seperti sekarang, bicaranya emang ke depan. Anak muda membicarakan masa depan, orang tua bercerita masa lalu. Jadi tadi ketika saya cerita dulu, ini tanda-tanda ini sebetulnya. Oke. Tapi kalau anak muda bicaranya masa depan. Dan kalau bicara masa depan, maka bisa saya sampaikan di sini, masa depan dari peradaban umat manusia itu akan berada di perkotaan. Harus siap di perkotaan. Tahun 2027 nanti pertama kalinya dalam sejarah umat manusia, penduduk dunia yang tinggal di kota akan lebih banyak daripada yang tinggal di pedesaan. Di tahun 50-an hanya 30% penduduk dunia di perkotaan, 70% di dunia. Penduduk dunia tinggal di pedesaan dan 70% tinggal di perkotaan. Tahun 2021 kemarin 57% penduduk dunia tinggal di kota. Indonesia juga sama. Tahun 2011, 11 tahun yang lalu, pertama kalinya Indonesia memiliki statistik lebih banyak warga tinggal di perkotaan daripada di pedesaan. Dan tahun 21, 10 tahun kemudian, 57% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Pedesaan makin hari makin berkurang. Nah, pertanyaannya mungkin, bagaimana dengan umat Islam? Kalau kita lihat sirah nabawiyah, maka kita akan mendapatkan fakta bahwa Islam itu berkembang pesat di kawasan urban. Islam itu dimulai sebagai sebuah agama yang tumbuh di kawasan perkotaan. Pertama kali di Mekah yang merupakan pusat kegiatan, kemudian Yathrib. Yathrib ini juga adalah sebuah kota yang hidup, yang kotanya padat dengan penduduk, dan semua urusan yang disebut sebagai pengelolaan pemerintahan sesungguhnya adalah pemerintahan kota. Bahwa untuk menjadi pemimpin negara seperti Indonesia itu artinya rakyat menganggap Anies Baswedan itu qualified, terutama dari sisi sidik, amanah, tabligh, fatonah. Ya kan, ada 4 itu unsur untuk menjadi pemimpin itu kalau dari sisi mayoritas umat ya. Artinya ini qualified. Nah, jadi kalau kita bicara banyaknya dukungan masyarakat, itu kan rakyat sendiri sudah secara faktual mungkin selama beliau memimpin Jakarta itu bisa dibuktikan 4 syarat tadi itu sudah bisa dipenuhi. Ya, itu hal yang paling basic. Jadi kita bicara dari rakyat yang memang punya suara. Kalau bicara partai, ya itu bisa saja tidak murni. Tapi partai juga kan melihat anggotanya. Anggotanya itu didengar. Jadi ada juga partai itu yang tidak kunjung misalnya mendeklar Anies sebagai calon, tapi karena anggotanya ini yang memang secara objektif di lapangan melihat Anies ini harus didukung, mereka mendesak pimpinan partainya untuk mendeklar Anies. Dari sisi internasional, dari nasional rakyat sudah begitu, lalu partai juga demikian, lalu internasional juga kan banyak memberikan apresiasi dan kesempatan untuk Anies berkunjung kemana, bicara di mana, atau Anies mendapatkan penghargaan dari lembaga-lembaga internasional. Jadi kembali kepada isu bahwa Anies qualified, saya kira memang faktanya demikian dan bukan dibuat-buat. Tidak juga misalnya seperti ada calon-calon lain itu yang membeli award dari lembaga lain di luar negeri. Anies tidak melakukan itu karena memang pada dasarnya Anies dengan kerja-kerja yang sudah dilakukan, Anies layak mendapat penghargaan award dari lembaga-lembaga yang ada dan terutama dari rakyat. Nah, karena itu kita berharap ke depan Anies ini juga bisa independen
menyalurkan aspirasi rakyat yang faktual itu. Jangan sampai nanti Anies ini terkungkung oleh kepentingan partai. Nah, sebaliknya partai juga kita tuntut bahwa sebetulnya Anda tidak terlalu berperan, yang lebih berperan untuk menyatakan Anies berqualified ini adalah rakyat. Karena itu jangan terlalu banyak untuk mengintervensi, mempengaruhi Anies untuk bisa independen menjalankan agenda dan kebijakannya. Artinya bahwa kita berharap ke depan dengan fakta rakyat mendukung Anies begitu luas, Anies bisa lepas atau tidak terlalu terkungkung oleh kepentingan atau agenda-agenda partai. Anies sebut Jatim provinsi guyup, pendidikan dan kesehatannya punya kesetaraan. Dikutip dari Jatim, gpnn.com Surabaya, bakal calon Presiden RI Anies Baswedan berkunjung ke Surabaya menyapa para sukarelawan dari berbagai kalangan dalam acara Simponi Kebangsaan di Diandra Convention Center, Jumat 17 Maret. Anies mengatakan Jawa Timur sebagai provinsi yang memiliki suasana guyup, persatuan, dan kebersamaan. Kita ingin agar suasana itu dijaga terus dengan cara menghadirkan kesetaraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kata Anies. Dengan adanya kesetaraan itu, maka siapa saja yang tinggal di mana saja, anak-anaknya mendapatkan kesetaraan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Itulah yang sama-sama kami ingin dorong, bahwa persatuan yang membuat keragaman harus ditopang dengan hadirnya keadilan, ujarnya. Menurutnya, Surabaya telah melahirkan orang-orang hebat yang mewarnai perjuangan bangsa, mulai dari Haji Umar Said Djokroaminoto, Bung Karno, Dr. Sutomo, dan masih banyak lagi. Kami merasakan gelora yang hadir di tempat ini adalah gelora yang sama semangatnya, tuturnya. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berharap kedatangannya ke Surabaya menjadi awalan yang baik. Dia mengapresiasi kegiatan yang digelar Nasdem Jatim tersebut. Saya datang bersama Pak Wakil Ketua Umum Partai Nasdem. Kami menyaksikan sebuah harmoni yang hebat. Di sini suasana soliditas, ada PKS, Demokrat, dan Nasdem, ucapnya. Anies melihat antusias para sukarelawan yang luar biasa. Dia juga bersyukur pemilu diselenggarakan sesuai jadwal yang sudah disepakati. Ini adalah pestanya rakyat, kesempatan bagi rakyat untuk menunjukkan sikap. Karena itu, sukacita rakyat terungkap lewat pemilu, pungkas Anies. Kita ingin agar suasana itu dijaga terus dengan cara menghadirkan kesetaraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kata Anies. Anies melihat antusias para sukarelawan yang luar biasa. Dia juga bersyukur pemilu diselenggarakan sesuai jadwal yang sudah disepakati. Ini adalah pestanya rakyat,